A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa PGSD UHAMKA yang saya hormati, pada pertemuan kedua mata kuliah sumber daya berkelanjutan, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Kajian yang akan kita kupas adalah pertama, mengkaji tentang apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Kedua, apa aspek-aspek dalam sumber daya alam. Ketiga, apa hubungannya sumber daya alam dengan mata kuliah sumber daya berkelanjutan. Dan mengapa kita perlu mempelajarinya. Pada kajian awal, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalam hal ini, kita harus mencermati bahwa yang dimaksud dengan natural resource atau sumber daya alam ini, ya, dia bisa berupa fisik, ya, maupun hayati. Hayati itu artinya makhluk hidup. Fisik itu artinya material, ya, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Jadi ada keterangan di sini. Sumber daya alam adalah sumber daya yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sumber daya alam banyak macamnya. Dalam perkuliahan ini, kita akan bagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifat. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan potensi. Dan yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jenis. Pertama, sumber daya alam berdasarkan sifat. Sumber daya alam berdasarkan sifat kita bagi ke dalam 3 bentuk atau 3 kategori. Kategori yang pertama adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau sering juga disebut sebagai renewable, ya. Renewable resources. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui adalah sumber daya alam yang bisa bereproduksi atau mampu beregenerasi. Nah, sumber daya alam yang bisa diperbarui ini contohnya adalah hewan, tumbuhan, mikroba, ya, atau bakteri, ya, air, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui atau non-renewable resources. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui adalah sumber daya alam yang berkebalikan dengan yang pertama, ya. Dia tidak mampu bereproduksi dan tidak mampu beregenerasi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini misalnya adalah minyak bumi, ya, kemudian gas bumi, dan lain sebagainya. Nah,
Selanjutnya, yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dikhawatirkan habis. Ya, tidak dikhawatirkan habis. Contohnya adalah sumber daya alam udara, matahari dan cahaya matahari, energi, eh, pasang surut, air, ya, kemudian geotermal dan lain sebagainya, ya, atau panas bumi. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dikhawatirkan habis karena dia selalu ada. Itu berdasarkan sifat. Selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan potensi. Sumber daya alam berdasarkan potensi kita bagi juga ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah sumber daya alam materi. Yang kedua adalah sumber daya alam energi. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang bersifat material yang terdapat di dalam bumi. Di antaranya adalah batu, ya, kemudian kayu, mineral tambang, ya, kemudian ya kapas dan lain sebagainya. Ya, dia bentuknya adalah material fisik. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang berupa energi. Ya, potensinya berupa energi. Di antaranya adalah gas bumi, ya, gas bumi, kemudian minyak bumi, kemudian panas matahari, ya, panas atau cahaya matahari, kemudian juga ombak, ya, angin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam yang potensinya berbentuk ruang, ya. Nah, ruang ini bisa berupa tanah, udara, laut, angkasa, dan yang lainnya. Ini adalah sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya kita kategorikan ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam biotik. Yang kedua adalah sumber daya alam abiotik. Biotik artinya adalah sumber daya alam yang berupa kehidupan atau hayati. Sedangkan yang abiotik adalah sebaliknya, sumber daya alam yang tidak berupa hayati. Sumber daya alam yang biotik adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, manusia. Sedangkan sumber daya alam yang masuk dalam kategori abiotik, segala hal yang non hayati, bisa materi atau fisik tadi, bisa energi, bisa ruang dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mempelajari tentang macam-macam sumber daya alam ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam itu sangat banyak, luas cakupannya, dan tentu saja itu semua berkaitan erat dengan kehidupan di muka bumi. Saudara, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang bersimbiosis dengan sumber daya alam. Saya gunakan istilah simbiosis di sini untuk
mencermati aspek hubungan ya dan aspek pengaruh. Ya, aspek hubungan ini urusannya dengan erat atau tidak erat, keeratan ya. Hubungan itu bicara tentang keeratan. Nah, pengaruh itu bicara tentang dampak ya, seperti itu. Nah, teman-teman mahasiswa, seperti yang kita pahami di dalam gambar yang saya tampilkan berikut ini, bahwa lingkungan kita itu saling terhubung satu dengan yang lain. Tidak ada yang terpisah. Kita sangat organik dalam artian kita saling terhubung satu dengan yang lain, saling terikat satu dengan yang lain, dan karena itu kita akan terpengaruhi jika ada suatu perubahan pada salah satu komponennya. Ya, nah, kita cermati di sini. Bicara tentang lingkungan alam, ya, kita lihat di sini ada aspek biosfernya, ya, aspek litosfer. Ya, biosfer itu tentang kehidupannya, litosfer itu tentang fisik materialnya, kemudian ada atmosfer ya, itu tentang udara, kemudian ada hidrosfer, ada wilayah air. Nah, keempat wilayah ini adalah wilayah-wilayah alam yang kemudian nanti akan mendukung dan meningkatkan kehidupan manusia di muka bumi. Ya, maka keterhubungan antara sumber daya alam ini harus kita jaga agar apa? Agar lestari dan berkelanjutan. Kelestarian dan keberlanjutan ini tentu saja akan berurusan dengan daya dukung, ya, daya dukung lingkungan terhadap kebutuhan manusia. Saya cermati kata kebutuhan. Kata kebutuhan ini meniscayakan sesuatu yang sifatnya syarat. Harus ada, karena kalau tidak ada, maka dia akan bermasalah. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan sifatnya syarat. Keinginan sifatnya non syarat. Ya, seperti itu. Maka yang harus pertama kali kita dahulukan adalah kebutuhan. Manusia membutuhkan kehidupan. Maka segala potensi sumber daya alam digunakan sebaik-baiknya dan sebijak mungkin untuk mendukung kebutuhan hidup, bukan untuk mendukung keinginan hidup. Kalau toh memang keinginan itu pun juga harus didukung, maka porsi untuk keinginan harus memiliki batas. Keterbatasan atau pembatasan terhadap keinginan inilah yang kemudian penting supaya kelestarian dan keberlanjutan alam itu menjadi terjaga. Kita ketahui krisis sumber daya alam yang terjadi pada hari ini diakibatkan oleh tidak terbatasnya kita mengeksploitasi keinginan. Sehingga hutan kita babat, laut kita rusak, udara kita cemari, sesama manusia saling berebut dan menghabisi. Tentu saja itu semua
akan berdampak kepada krisis. Dan krisis tentu saja tidak memilih. Dia akan menggulung siapapun yang ada di hadapannya. Krisis kemanusiaan, krisis lingkungan, krisis sumber daya, krisis yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem dan lain sebagainya, itu diakibatkan oleh tidak terbatasnya manusia, oleh sikap manusia yang tidak membatasi keinginannya, sehingga dia dia eksploitasi, ya, dia dia rusak sumber daya alam ini, sehingga kemudian berkurang bahkan hilang daya dukungnya. Oleh karena itu, teman-teman, perlu juga sebuah tindakan yang sifatnya manusiawi. Manusiawi di sini artinya manusia memaknai kemanusiaannya. Hidup memaknai kehidupannya. Untuk bisa membuat manusiawi, maka sebetulnya manusia harus memiliki pemahaman yang kuat pada aspek-aspek, misalnya pada filosofi dan religion dalam agama. Ya, karena dalam filsafat kehidupan dan dalam agama tidak ada ajaran tentang merusak semesta. Kemudian juga etika. Etika dipelajari supaya manusia bisa bersikap baik dan bisa memilih tindakan yang benar, ya, agar dia bisa menjaga kemanusiaannya. Biologi akan memberi kita pemahaman tentang bagaimana kehidupan itu berlangsung. Ekologi akan memberikan kita pemahaman tentang bagaimana lingkungan ini support atau mendukung kehidupan kita. Ya, chemistry ini bicara tentang aspek-aspek kimiawi yang tentu saja berguna dan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya tentang fisika, geologi, geografi, antropologi, demografi, ekonomi, dan ilmu politik. Semua aspek-aspek tersebut sebetulnya berfungsi untuk mengisi alam pikiran manusia. Untuk mengisi alam pikiran manusia supaya manusia bisa hidup bersimbiosis secara mutual dengan sumber daya alam dan dengan lingkungannya. Ya. Jadi kesimpulan dari bagian ini adalah bagaimana manusia bisa hidup secara mutual, saling mendukung dengan alam. Alam mendukung manusia, manusia mendukung alam. Dengan cara seperti itu, maka kehidupan di muka bumi ini menjadi lestari dan berlangsung. Saudara mahasiswa yang saya hormati, demikian poin yang bisa saya sampaikan. Jazakallah khairun jaza. Semoga kita semua bisa menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar kehidupan kita dapat berlangsung dan bisa lestari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrulillahu wa fatkum qorib wa basirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.